Pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, gak terasa ya, karena kasih penyertaan Tuhan kita sudah memasuki di bulan Desember ya. Bulan terakhir di tahun 2024 kita bisa sampai detik hari ini dalam keadaan sehat, kuat, semakin diberkati Tuhan itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Karena kasih Tuhan yang sungguh-sungguh mulia dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan tubuh dan jiwa roh kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Yang percaya Tuhan Yesus baik, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami. Tuhan, inilah yang mampu kami persembahkan dalam hidup kami. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang begitu ajaib, kasih-Mu yang sungguh mulia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kita pujikan dari awal. Kita mau sama-sama belajar pujian ini ya. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita pujikan dari awal. Kasih Tuhan sungguh mulia. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Katakan terpujilah Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan kasih Tuhan tak bersyarat. Haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan
kesembuhanku. Haleluya. Katakan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Layakan kami ya Yesus. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi terpujilah Kau Tuhan. Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami ya Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, korban segala masa, segala kata, segala masa. Ya, segala masa dah kita. Yesus, biar kau kasih keren. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Biar kasih kau. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena kasana, karena masa di karena karen. Ya terapasi, karena masa kirola. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Berapapun karena masa kasih karena masa. Ya terapasi, karena kirola kasa kirola karena. Oh haleluya, haleluya. Berapapun ya karena Yesus. Biarlah Roh Kudus mengalir memenuhi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, karena kasih karena maksana kami sembah Engkau Tuhan. Yesus rakasana. Glory, glory, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kasani kotlana kirala kasana. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Surah kasani. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan.
Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami mau sujud dan berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Layakkan kami Yesus, kasihkan rasa nakiratakan. Haleluya Yesus. Ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi dengan tulus kita katakan terpilih Yesus. Tuhan Haleluya. Yesus, Hanya Kau Yesus. Yesus oleh di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi dari dalam lubuk hati kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau memperkenalkan kami Tuhan berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadah Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih di dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan, kiranya Engkau tuntun sampai ke tempat ini dengan keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan bilur-bilur darah-Mu sanggup menyembuhkan, memulihkan. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa mungkin ada saudara-saudara kami yang tidak hadir dikarenakan ada urusan pekerjaan, biarkanlah Engkau memberkatinya. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan acara ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau sertakan malaikat penjagamu Tuhan untuk berjaga-jaga di setiap sudut ruangan ini Tuhan. Kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkanlah Roh Kudus-Mu selalu melingkupi tempat ini Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kuduskanlah kami, layakkan kami, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami, hanya kami alaskan di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kami bacakan satu ayat firman Tuhan. Diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, dahulu sampai sekarang kasih-Nya tetap sama. Ya, hanya Tuhan satu-satunya, ya, Yesus jalan dan kebenaran. Tos samping kanan kiri katakan, hanya Yesus jalan kebenaran. Ya, puji nama Tuhan. Kita pujikan Yesus jalan kebenaran. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Hanya Yesus. Haleluya.
kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, glory haleluya. Angkat tangan semua buat Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita pujikan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semangat, angkat tangan semua. Kita pujikan glory haleluya. Tangannya buat Tuhan. Gak usah malu-malu mengangkat tangan buat Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory haleluya, glory haleluya, haleluya Yesus. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan buat kita. Masih semangat? Sudah capek apa belum? Belum. Awal bulan Desember adalah bulan yang penuh sukacita. Puji nama Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang ajaib, luar biasa. Kita pujikan ajaib kok Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib segala perbuatanmu dalam hidup kami. Mari kita bersorak buat Tuhan. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwaku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Berikan suara yang terbaik. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau
tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib-ajaiban Tuhan. Haleluya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Angkat tangan buat Tuhan. Yang merasakan keajaiban Tuhan, angkat tangan. Haleluya Yesus, ora kasih kalah. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, ajaib-ajaib yang berkala. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara-saudara di tempat ini merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Sungguh mempesona ya kebaikan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara di tempat ini juga merasakan kebaikan Tuhan. Saya mau tanya, kira-kira saudara-saudara di tempat ini merasakan enggak? Merasakan enggak kasih Tuhan? Amin. Saya percaya jemaat-jemaat di tempat ini ya mempesona karena kebaikan Tuhan. Sungguh Kau mempesona. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosamu. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh,
mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hati kami Tuhan, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkahi jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupan. Menyaksikan cinta kasih Tuhan. Barangkali ada saudara-saudara yang terkasih mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo, Pak Ugeng. Ada? Nggak ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau nggak ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk fokus datang kepada Tuhan, untuk fokus mendengarkan suara Tuhan. Ya, mari kita pujikan masuk ruang Maha Kudus. Kita mau benar-benar masuk di ruangnya Tuhan, bukan di altarnya, bukan di depannya. Ya, ada firman Tuhan, kalau kita masuk di ruang Maha Kudusnya Tuhan, kita akan merasakan pribadinya Tuhan. Istilah wong Jawa ojo entep-entep, lek niat masuk nang hadirat Tuhan. Gitu ya. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Jemaat, kita mau benar-benar merasakan dan kita mau masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya Yesus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari undang untuk bangkit berdiri. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku
sandakara. Dalam nama Yesus karabatasi karabata. Orabata karalasi kirabatora. Dalam nama Yesus biar engkau sinar. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Ku sembahmu Tuhan. Dengan lembut katakan haleluya Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Rekasih narabataki. Karabasi karabah. Orakasi karabapama. Yesus kerasan kau kerekalan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Ku sembahmu. Ku berikan suara kita buat Tuhan. Kita datang ke sini untuk menyembah Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab namamu kudus Tuhan. Namamu kudus. Haleluya. Kudus. Tuhan kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami sudah menyenangkan hati-Mu dengan segala pujian yang kami naikkan.
Biarlah Tuhan semuanya ini berkenan untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau sucikan hati kami. Kau sucikan ruangan ini Tuhan, terlebih ruangan hati kami Yesus. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu Tuhan, kami bersatu hati, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai semakin hari semakin lebih lagi. Kami mau menjadi hamba-hamba yang setia. Kami mau menjadi domba-domba yang setia dan taat kepada gembalanya Yesus. Kami tetap mau setia sampai kami mati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Kami tidak ada bila tidak, kami tidak mampu bila tidak ada Engkau Yesus. Sungguh Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang menguatkan kami dalam kelemahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ada semangat, ada sukacita, haleluya. Haleluya. Katakan kiri kananmu, siap mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai seperti yang doa tadi, sebagai bagian terakhir di dalam akhir tahun 2024 ini. Ya, jadi saya akan membahas mengenai kesetiaan. Coba kita buka semua di dalam 2 Timotius 2 ayat yang 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Ayat yang ke-13 maksud saya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Di sini perikopnya adalah panggilan untuk ikut menderita. Dan diakhiri dengan di ayat 13, mari kita semua baca bersama-sama, kita bangkit berdiri. Lihat ayat ini. Dikatakan 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Silakan duduk. Ya. Kalau kita baca ayat ini sekilas, wah, kita akan berkata, mempunyai kesimpulan begini. Wih, kasih Allah itu begitu besar, tanpa batas. Iya sih, betul. Betul nggak? Jelas loh di sini. Dia kasih Allah nggak abu-abu. Kasih Allah nggak berkata begini, kalau kamu tidak mengasihi aku, saya nggak mengasihi kamu. Enggak. Di sini jelas, nggak abu-abu, nggak ambigu. Di sini to the point. Kalau saya dan Bapak Ibu tidak setia, Yesus tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal. Betul? Tetapi kita jangan terlena oleh ayat penutup ini. Ingat, sebelum ayat 13, ada ayat berapa? 12. Coba kita buka ayat 12. Ya, 1, 2, 3. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Nah, ini dia yang penting. Jika kita, coba baca sama-sama. Jika kita menyangkal dia, dia pun kok ini sepertinya tabrakan ya dengan ayat 13. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kasih Allah itu, ingat, kasih Allah, kesetiaan Allah itu tidak menghilangkan hukuman, tidak menghilangkan konsekuensi. Hukuman bukan karena Allah tidak mengasihi kita, tapi karena kita yang tidak mengasihi Allah. Kita yang tidak setia. Saya contoh, misalnya contoh nih. Anak saya kan ada 3, jadi saya nggak mau contohnya anak saya 3-3-nya. Jadi saya anggap contoh saya ini, anak saya punya 4. Anak yang keempat ini, saya sudah sekolahkan, saya sudah didik,
sampai S1, S2, S3. Kemudian dia pergi jauh. Kemudian setelah sukses, dia kembali. Dan setelah dia kembali, dia berkata sama saya, kamu bukan bapak saya. Kamu bukan ibu saya. Akhirnya, tanpa sengaja, mirip kisah siapa ini? Ingat gak, bapak-bapak, ibu-ibu, zaman dulu, maling kundang. Pas sudah sukses di luar, kemudian pulang, dia nggak ngakuin bapak ibunya. Akhirnya, ibunya apa? Nggak sengaja, ngapain cerita itu? Kutuk apa? Jadi orang sukses. Bukan. Hah? Jadi apa? Jadi batu. Akhirnya orang itu jadi batu. Tuh lihat. Yang saya mau tanya, salah siapa? Atau ketika anaknya ini sudah dididik dengan baik, dia akhirnya memilih kabur seperti anak bungsu. Saya mau tanya, dalam perumpamaan sulung dan bungsu ini, pertanyaan saya, apakah bapaknya tidak mengasihi si bungsu? Mengasihi. Tapi kenapa bungsunya melarat? Sampai makan aja nggak bisa? Karena apa? Karena bapaknya? Enggak. Karena siapa? Karena dia memilih untuk pergi. Jadi ayat 13 ini kita tidak boleh berkata bahwa kegagalan seseorang itu karena Tuhan. Ingat, Tuhan itu tetap setia. Tuhan itu tetap mengasihi. Tetapi kalau yang perlu disalahkan ketika kita gagal, ketika kita hancur hidupnya adalah di ayat 12. Penyebabnya adalah kita sendiri yang sering kali suka menyangkal Yesus. Sering kali suka menjauh dari Yesus. Jadi artinya apa? Kita lihat. Jangan salah gunakan kasih Allah untuk kita bisa bebas berbuat dosa. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tetap ada hukuman. Contoh, misalnya, saya sayang banget sama anak saya yang keempat ini. Kemudian dia pergi kabur dan dia dipenjara. Saya ampuni dia. Tetapi konsekuensi tetap berjalan. Karena dia sudah masuk dalam hukum pidana. Anak saya keempat ini harus diapa? Ketika misalnya dia tidak sengaja melakukan hal pidana, dia dihukum 5 tahun. Apakah saya bisa membebaskannya? Enggak. Kasih saya tetap, tapi pidana tetap berjalan. Jadi Bapak Ibu, ada firman Tuhan berkata, jangan mempermainkan kasih karunia Allah. Tuhan sangat mengasihi kita, tetapi ada firman Tuhan juga berkata, apa yang kamu tabur, kamu juga akan tuai. Lihat di sini, penjelasan lebih detailnya, Matius 10, ayat 32. Matius 10 ayat 32. Sudah ketemu? Katakan amin. Ya, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Enggak apa-apa, ayat 31 coba kita baca. Ini bagus. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kemudian di ayat 32 di sini dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan apa? Mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Dipertegas lagi di dalam kasus yang berbeda, mungkin ini kasus yang sama tapi kitab yang berbeda, Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat yang ke-8. Lukas 12 ayat yang ke-8. Baca semua, katakan amin. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah.
Tadi nggak ada ya malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa Yesus sampai ngomong begini? Karena Yesus tahu bahwa kita bisa merasakan pengorbanan Yesus. Di dalam ini loh, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6. Coba tolong Filipi 2 ayat yang ke-6. Lihat kebesaran Yesus, kehebatan Yesus, pengorbanan Yesus ini yang luar biasa. Lihat, walaupun dalam rupa Allah, artinya apa? Dia itu mempunyai power, punya kuasa, dia kaya raya, dia penguasa, dia bisa melakukan apapun. Karena dia pun juga yang penciptanya, tapi dia membuang atribut surganya dan dia lepaskan itu. Coba lihat di ayat 7. Kemudian dia berkata apa? Ayat 7. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ini nggak main-main. Yesus bukan raja dunia, kemudian menjadi budak, menjadi hamba, enggak. Dia adalah pencipta alam semesta. Seluruh ini dia punya, tapi dia mengosongkan benar-benar nol. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebenarnya Yesus mau berkata, saya mau tanya nih, arti manusia ini terhormat atau hina? Ayo. Hah? Apakah Yesus merasa terhormat jadi manusia? Sampai hari ini Yesus jadi manusia jadi bahan olok-olokan, bukan? Nah, betul nggak? Tuhan kita dijadi bahan olok-olokan. Tuhan kamu manusia, Tuhan kamu lapar, Tuhan kamu telanjang disalib. Jadi bahan olok-olokan. Memang dia sudah mengosongkan kan. Dari yang terhormat menjadi sangat tidak terhormat. Lahirnya aja di bagasi. Bahkan lahirnya itu nggak di spring bed. Ya, bagasi lagi. Di garasi, ya. Atau kandang binatang. Bukan kandang domba ya. Yesus bukan lahir di kandang domba, ingat. Katakan kiri kanan, bukan lahir kandang domba. Tapi kandang binatang, yaitu adalah di atas itu tempat penginapan besar. Memang tempatnya dia, satu keluarga besar. Yusuf itu, keluarganya Yusuf besar itu. Nah di bawahnya itu, ya kan biasa kalau orang dari jauh-jauh, misal Jawa Tengah, jadi bawa apa? Bawa kuda, bawa apa lagi? Bawa Avanza, bawa apa lagi? Bawa motor, mobil, bawa truk, ya itu parkiran di bawah semua. Tapi kalau zaman dulu ya, bawanya kuda, keledai, domba, apa aja dibawa. Ditaruhnya di mana saya mau nanya? Kalau rumah keluarga besar, ada parkirannya nggak? Ada garasinya. Nah itu Yesus lahir di situ. Jadi Yesus lahir lebih tepatnya, lahir di tempat palungan itu, tempat makannya para binatang. Kurang hina apalagi. Siapa di sini yang pernah lahir di kandang binatang? Angkat tangan, ngacung. Atau ada di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang mau melahirkan anak, saya mau seperti Yesus. Saya mau anak saya lahir di kandang ayam gitu. Saya mau. Minimal lahir di mana? Di rumah kan? Naik sedikit lahir di mana? Di bidan. Kalau lagi apes-apesnya ya lahir di mana? Pernah ada ini. Lahir di pesawat, ya agak keren sih sedikit ya. Lahirnya memang udah kebelet ya, udah nggak bisa ditahan. Tapi Yesus ini, dia lahir di kandang binatang dan menjadi sama dengan manusia. Ini kata-kata ini penghinaan. Jadi maksudnya apa? Dia mau menjadi hina. Terus selanjutnya di ayat yang ke-8, kita lihat lagi. Apakah cukup sampai situ? Enggak. Keadaan sebagai manusia, Yesus sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, taat sampai mati. Matinya lagi, mati kutuk. Salib adalah mati yang sangat tidak terhormat di zaman itu. Memang dari yang luar biasa menjadi hina. Tahu-taunya sudah dia berkorban luar biasa dan segala macam. Gak usahlah yang jauh-jauh. Dia lihat 12 muridnya. Pertanyaan saya nih,
Ada nggak satu orang pun murid yang nyantol waktu di Taman Getsemani Yesus ditangkap? Ada? Satu yang bertahan? Halo, ada apa nggak? Ada atau pada lari semua? Kalau nggak salah ya, kemarin kan Markus ya, saya sempat sindir Markus ya. Ada kata-kata begini, dan ada seorang mau ditangkap, dia kepegang jubahnya, kemudian ditarik dan dia lari dengan telanjang. Banyak para penafsir berkata, siapakah itu? Ya Markus. Biarpun telanjang nggak apa-apa, yang penting saya menyelamatkan diri dulu. Coba Bapak Ibu pikirkan, kalau Bapak Ibu jadi Yesus, dia sudah kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum wanita, belum pria. Tahu nggak yang bertahan berapa terakhir? Yohanes 6 ayat 66. Maka dari itu semua orang pada bubar. Dan Yesus bertanya kepada 12 murid, kenapa kamu nggak ikut pergi? Artinya apa? Dari 5.000 orang laki-laki, mungkin 5.000 orang perempuan dan wanita 15.000, yang tersisa cuma berapa? 12. Termasuk 70 murid kabur. 70 murid kabur. Bapak Ibu kalau jadi Tuhan Yesus gimana? Ya udah, nggak usah terlalu banyak dipikirin, berat bebannya. Apalagi waktu Yesus berkata, sebelum ayam berkokok kamu udah menyangkal 3 kali. Oh, saya nggak mungkin nyangkal. Nyangkal. Tahu nggak? Tatapan kesedihan Yesus. Saya waktu di gereja, waktu Petrus itu menyangkal, kira-kira tuh dari sana agak jauh sedikit ke sini, tapi dia bisa face to face. Jadi ketika ayam berkokok, Yesus nengok. Yesus nggak ngomong, meso-meso enggak, pengkhianat enggak. Dia cuma nengok begini. Nangis. Terus nangis. Tatapan Yesus itu menjadi punya arti yang sangat dalam. Bahkan ada seorang pengkhotbah begini. Pendeta senior bilang gini, bilang kepada semua hamba-hamba Tuhan yang hadir, ini cerita papa saya waktu seminar. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak pendeta, gembala-gembala semua, kalau sampai bapak ibu berkhotbah jemaat nggak nangis, dia bilang begini, ambil ayam jago, taruh di atas mimbar. Semuanya aneh. Kenapa Pak? Karena lihat, Petrus saja menangis setelah ayam berkokok 3 kali. Ayam jago kan berkokok ya, betul kan? 3 kali berkokok, Petrus nangis. Jadi tugasnya hamba Tuhan berat. Kalau sampai jemaat datang dan pulang juga tidak merasa tersinggung, tidak merasa bertobat hatinya, artinya hamba Tuhan itu menjadi hamba Tuhan yang gagal. Wah, itu keras banget. Sangat keras untuk kalangan hamba-hamba Tuhan. Papi itu cerita sama saya. Pengalamannya dia. Makanya setiap firman itu jangan menyukakan hati manusia, tetapi biarlah hanya menyukakan hati Tuhan. Jadi kita harus bisa bayangkan. Kejadian waktu Yesus itu merendahkan dirinya sudah habis-habisan, tahu-tahu murid satu pun tidak ada yang bertahan. Sakit hati nggak? Tahu nggak? Waktu Yesus bangkit kembali, sangat sedikit perkataan Yesus. Terlalu banyak cerita yang mengatakan Yesus hanya diam. Waktu Yesus bangkit, terus waktu Yesus itu melihat murid-muridnya lagi menjala ikan, Yesus hanya diam. Petrus dan Yesus hanya diam-diaman. Yesus mungkin di situ ada rasa kecewa, tapi di situ Yesus juga punya kasih. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, kamu tuh seriusan ini loh, kamu cinta saya enggak? Agape enggak? Enggak Tuhan, saya pilih. Sama-sama cinta. Sampai berapa kali? 3 kali Yesus nanya. Akhirnya yang terakhir, Yesus berkata, kamu pilih? Dia nangis. Ya Tuhan, saya pilih.
Maksudnya apa? Agape itu cinta yang tanpa syarat, yang benar-benar kamu mati. Siap nggak? Mati. Gitu. Petrus akhirnya sadar, aduh, kemarin sudah saya ngomong besar, kan waktu sebelum menyangkal Yesus, saya akan mati bersama-sama. Ternyata nggak kebukti. Dia sadar diri. Tapi akhirnya apa? Petrus, saya mau nanya, Petrus mengakhiri hidupnya dengan kasih agape. Dia bahkan bilang begini, nggak pantas saya disalib seperti Yesus begini. Enggak. Dibalik aja. Dibalik itu, aduh Bapak Ibu, jangankan disalib ya. Dibalik aja jongkling itu udah, kepalanya itu udah nyut-nyutan, bisa pecah ini. Kepala ini. Kalau ada videonya, Bapak Ibu, filmnya, lihatlah Petrus dibalik itu seperti apa. Karena apa? Penebusan salah Petrus. Tapi ingat, Petrus, Markus, dia kembali lagi ke jalan yang benar dan dipakai luar biasa. Sebenarnya masih ada kesempatan, tetapi kesempatan itu terserah kepada mereka. Saya lanjutkan. Kesetiaan adalah organ jiwa yang sangat vital. Sekali lagi, kesetiaan adalah organ jiwa yang sangat vital. Ini mirip seperti jantung di dalam setiap hubungan apapun. Contoh, keluarga. Keluarga butuh kesetiaan. Ayah, ibu, anak, suami, istri. Bayangkan tadi seperti maling kundang. Sudah dididik susah-susah, keluar, pulang sudah berhasil, dia nggak menganggap lagi orang tuanya. Waduh. Kira-kira namanya anak apa ini? Sebutannya, gelarnya. Anak, saya mau kasih contoh. Selama 12 tahun ini saya hanya diam, jadi saya harus kasih contoh yang secara terang benderang. Kalau nanti, Bapak Ibu aman, ini untuk anak muda, sama anak sekolah minggu yang mau menikah. Nanti ketika kalian akan menikah, sudah saya didik baik-baik, saya habis-habisan untuk kalian, tapi ketika menikah, saya hanya jadi penonton, hadir di pernikahan kalian. Ingat, saya tidak akan datang, di mimbar ini saya ngomong. Tidak akan saya datang ke pemberkatan ataupun pernikahan kalian kalau bukan saya yang berkati. Karena kalian menyakiti hati saya. Ngerti? Kecuali contoh kayak Marta kemarin. Karena Marta ikut suami. Karena suami yang berhak, silakan. Saya dengan sukarela, ayo boleh. Saya bahkan dukung habis-habisan. Tetapi secara khususnya untuk pria. Ini deretan. Kalian menikah, yang nikahkan orang lain. Gak usah undang saya. Diundang pun saya gak akan datang. Serius. Ada di sini bapak-bapak, waktu anaknya menikah, maunya ngundangnya bupati lain. Bapak-bapak nggak boleh mendampingi. Gimana perasaan bapak-bapak? Seneng atau enggak? Yang dampingi bupati loh, mempelai prianya. Padahal orang tuanya masih hidup, yang dampinginya bupati, pengganti orang tua. Pak Eko senang? Atau merasa tersinggung? Tersinggung ya? Karena Pak Eko masih hidup. Jangan karena ini gereja kecil. Kalau itu gereja kecil itu bukan jadi masalah. Tetapi masalah kesetiaan. Susah dan senang kita tanggung bersama. Lalu anak-anak, tidak ada suaranya. Ingat perkataan saya. Apa perkataan saya? Bukan saya yang berkati. Jangan harap saya akan datang. Artinya putus sampai situ saja hubungan kita. Gagu. Nah, dekat-dekat. Gagu udah lihat-lihat. Waduh. Kalau Bapak Ibu aman, kecuali Bapak Ibu menikah lagi, nggak bakal saya nikahin. Apa?
Udah jangan mikir-mikir yang aneh-aneh. Ini khusus untuk yang masih remaja. Kemudian masuk ke berikutnya, sahabat. Saya mau tanya dulu Ibu Tri. Saya pernah khotbah begini Ibu Tri selama 12 tahun? Nggak pernah. Khotbah yang kayak kemarin Kamis pernah begitu? Nggak pernah. Belum pernah khotbah saya seperti itu. Saya hanya tahan. Tetapi ditahan juga tidak baik. Kalau saudara mau dimengerti, saudara juga harus mengerti hati saya. Amin. Harus terbuka. Sahabat. Bayangkan kalau dari TK bareng, susah bersama, SD bareng, SMP bareng, SMA bareng, kuliah bareng. Pas kerja, teman kita sudah kecangkol, teman yang kaya-kaya, terus lewat di depan kita, dia nggak akuin kita, sahabatnya. Yang tadinya bisa tidur bareng, bahkan waktu masih kecil-kecil TK-TK mandi bareng, hujan-hujanan bareng, terus udah besar dia lupa sama kita. Gimana perasaan kita? Senang? Senang atau enggak? Dia, siapa ya kamu ya? Kira-kira gimana? Hati kita pengen berkata apa? Berkata kasar gitu ya? Atau berkata, ya? Ibu Gagu bilang apa tadi? Sombong banget kamu. Kan nasib orang kan beda-beda. Kita di tempat ini mungkin ada yang masih biasa, apa nanti besar aja yang jadi kaya raya. Ingat, jangan lupa tempat kamu berasal di mana. Kemudian, di dalam hubungan bekerja, ada tim bareng, merintis bersama, usaha. Tapi waktu udah sukses, misalnya 2 join, udah sukses dia depak ini. Saya pernah nih, kasus ini. Cerita-cerita. Istri saya cerita, waktu kakak beradik, misalnya, usaha bersama ketika udah sukses, didepak. Yang begini-begini banyak. Bagaimana perasaan yang didepak? Sukacita atau sakit hati? Sakit hati loh. Yesus sudah merendahkan dirinya, mati di kayu salib. Tapi bukan berarti Yesus harus kita rendahkan. Beda ya. Yesus merendahkan dirinya atas inisiatif sendiri, tetapi jangan sekali-kali kita merendahkan kasih Yesus. Hal ini yang harus jadi gini. Barusan istri saya bilang ya, kalau kamu ingin diperlakukan begitu, gimana? Perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Bapak Ibu ingin ditampar? Mau? Maka jangan nampar. Bapak Ibu ingin digigit? Senang kalau digigit suaminya. Maksudnya digigit ini bisa dikasih racun, mengakibatkan kematian? Mau? Maka jangan gigit. Seringkali kita itu tanpa sadar tidak mau diomongin orang, tetapi perkataan kita itu seperti bisa nyemprotnya itu bikin racun yang sangat mematikan bagi orang lain. Makanya saya paling benci itu adalah orang pembuli. Coba mulut ini perkataan membangun. Setiap ketemu orang ngomongnya meso, kalau nggak meso bully, cupu kamu apa segala macam. Sebenarnya kitalah yang demikian. Kualitas mulut ini menentukan hatinya. Saya mau katakan ini, ada kisah luar biasa. Tahu Apple? Pendiri Apple siapa? Steve Jobs. Kaya atau miskin dia? Kaya raya kan? Tetapi dia pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Dia yang diriin perusahaan, dia pernah dipecat sebelum diambil alih lagi. Tapi dia pernah dipecat dari perusahaannya sendiri.
Coba, apa enggak tahu diri banget orang-orang yang di sekelilingnya itu. Bisa memecat seorang pendirinya sendiri. Ini luar biasa. Sama seperti Yudas. Dia menjual gurunya sendiri. Coba. Dan yang kelima, hubungan dalam gereja lokal. Saya umpamain, dari kecil kita diajari berdoa. Anak-anak, apalagi anak-anak yang sebelum ini, saya langsung turun tangan untuk ajari musik, ajari nyanyi, ajari pelayanan. Yang pertama-pertama tuh siapa? Coba di sini siapa yang nggak pernah sama sekali melayani dan baru pertama kali melayani di sini? Angkat tangan. Ayo bantu saya. Siapa yang nggak pernah melayani di luar WL sehingga nggak pernah di sini baru pertama kali? 1, 2, 3, 4. Nah oke. Banyak semuanya ya. Hampir rata-rata. Dari nol nggak pernah pelayanan. Kemudian dikasihlah pelayanan. Kemudian dia udah berkembang dan skillnya, talentanya semakin berlipat, semakin luar biasa. Sudah hebat pelayanannya, secara skill, dia berkata, gak level pelayanan di gereja kecil. Coba, bagaimana? Apakah ini harus dibina? Atau dibina lagi? Ingat, kalau Bapak Ibu menilai gereja GPDI Kasih ini dari bangunan aja, anak-anak menilai bangunan ini GPDI Kasih dari bangunan aja, sangat rendah sekali nilai kita. Apa nggak bisa saya juga menilai balik? Ayo, saya nilai balik. Sepantas apa Bapak Ibu sehingga saya harus layani? Dibalik. Ada banyak tuh masukan-masukan saya. Pak Jerry kenapa sih nggak melayani di perumahan aja? Loh ini, mohon maaf ya, ada yang rasis-rasis ini loh. Pak Jerry kan orang Chinese, ini Chinese. Ayo layani orang. No, saya di sini untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk ras-rasan. Apakah nggak ada yang ngomong gitu? Ada. Tapi saya tidak merasa malu untuk melayani Bapak Ibu. Bapak Jerry, pekerjaan jemaatnya apa? Saya sebutkan satu-satu. Mata mereka merendahkan, tetapi bagi saya, pelayanan untuk pekerjaan Tuhan itu adalah yang tertinggi. Karena mata saya tidak silau dengan mobil, dengan rumah, dengan apa? Suku ras. No. Saya sudah selesai dengan itu semua. Makanya nanti Bapak Ibu jadi kaya, jangan berani untuk atur saya. Nggak bisa. Siapapun yang kaya raya, berkorban sudah banyak dan segala macam, sudah mulai atur. Karena saya dimulai pun dari 12 anak sekolah minggu itu tidak punya apa-apa. Bahkan istri saya yang berjasa menghidupi saya dan anak bertahun-tahun. Sampai akhirnya gereja ini bertumbuh. Lihat. Tidak pernah saya mau nanya nih, apa ada pernah saya datang ke rumah Bapak Ibu, Pak, Bu, minta uang, minta sembako? Pernah saya datangin? Ayo, jujur nih, pernah nggak? Bapak Ibu, belum perpuluhan, tolong dong perpuluhannya setor dulu. Pernah? Kalau pernah, mana WA-nya? Pasti itu nomornya dibajak, dihack gitu. Baik Instagram, apa semua segala macam, postingan saya minta-minta duit sama jemaat, ada? Gak ada kan? Pendeta lain, gembala lain, saya sudah pernah cerita, ada yang sampai minta, bro, tolong dong transfer per
puluhannya sekarang buat anak saya bayar sekolah. Ada. Gak kasih sebulan 2 bulan, langsung telepon. Bahkan dijemput di rumahnya. Kolekte saya dari 2 kali, gara-gara COVID kemarin, saya turunkan menjadi 1 kali. Ingat, yang ini kan harusnya, oh Pak ini ada 2 kali. Nah 1 kalinya itu kan buat operasionalnya lain. Tapi untuk gembala, itu dibagi 2 sama kas. Lihat, saya memulai dari sini, tidak ada pun satu motivasi untuk yang namanya uang. Saya sudah lolos di bagian itu. Jadi, kalau ada yang mau atur saya dengan uang, di gereja ini bukan tempatnya. Nggak bisa. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, nanti yang anak-anak muda, sudah kaya raya, kalau mau menyenangkan hati Tuhan, membangun gereja GPD Kasih, 1, kesetiaan. Dan nurut apa yang saya bilang. Berbuah, bertumbuh, berfungsi. Simpel-simpel aja. Gak usah bergaya, karena yang lebih mahal dari uang adalah umur. Umur. Mungkin Bapak Ibu yang pernah bekerja langsung berhadapan sama bosnya. Pak Arnold, bosnya umur berapa, Pak? Nah, udah 70. Kalau misalnya yang dia udah kaya raya pun, dia bilang, kalau Bapak mau beli umur 10 tahun, dia berapa? Nilainya berapa? 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar, saya kasih. Umur adalah harta yang paling luar biasa, yang kita kadang sia-siakan. Kedua, harta kita yang luar biasa, kesehatan. Banyak anak-anak yang belum umurnya tua, tapi sudah langganan di rumah sakit. Sehat dan umur panjang. Amin. Kemudian, ini semuanya pada tegang semua. Di dalam kesetiaan ada 3 elemen penting. Yang pertama itu, catat baik-baik. Dalam kesetiaan ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah bertahan sampai akhir. Ingat, kalau bertahan sampai akhir berarti buktinya dari mana? Buktinya di awal, tengah, atau di terakhir? Di terakhir. Maksudnya apa ini, Pak? Saya mau, kalau Pak Wahyu, siapa? Pak Sugeng, Pak Estu, saya sebutin satu-satu, wah, lama. Semuanya di sini, Bapak-bapak, kalau mati, saya yang mandiin. Tapi, kalau saya mati, ya, saya udah pesen, nggak mandiin, saya datengin. Saya mati duluan, mandiin saya. Sehidup semati. Mandiin saya, atau saya mandiin kamu? Pilih yang mana? Kalau yang ibu-ibu, istri saya lah, masa saya yang mandiin? Bukan jemaat aja kita mau mandiin orang mati. Jenazah. Karena itu adalah sebuah penghormatan menurut saya. Minimal nama saya dicatat. Pak Jerry sudah melayani. Itu kan nanti ada. Kalau bola itu bukan hanya pencetak golnya aja yang dapat nama. Tapi apanya juga? Asis. Asis. Banyak dapat asis. Yang kedua, loyalitas tanpa batas. Ada 3 elemen penting dalam kesetiaan. Yang pertama, bertahan sampai akhir. Yang kedua, loyalitas tanpa batas. Artinya apa? Siap mental dan menunjukkan pengabdian secara totalitas. Dan orang itu harus bisa benar-benar diandalkan. Jadi, dalam kesetiaan itu, jadi ketika saya percayakan, Pak, saya titip tugas ini, siap. Dia itu udah gak usah ditanya 2 kali, gak usah disuruh 3 kali, 4 kali. Pasti dijamin beres.
Itu namanya loyalitas tanpa batas. Punya mental pengabdian itu totalitas. Dan yang ketiga adalah di dalam kesetiaan. Yang ketiga, kepercayaan yang penuh tanpa ragu sedikit pun. Kalau Bapak Ibu masih ragu sama gembala saudara, berarti saya bukan gembala saudara. Kalau saya ragu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berarti saya juga bukan gembala saudara. Antara domba dan gembala itu punya ikatan satu hal yang penting, yaitu saling percaya. Dan kepercayaan ini tidak boleh dikhianati. Selalu ada hubungannya dengan kesetiaan. Oleh karena itu, jangan pernah membandingkan gereja ini dengan gereja lain. Karena nanti kita sendiri yang malu. Dari cerita-cerita yang kemarin, saya mau tanya, berapa hamba Tuhan yang bisa bertahan di sini? Yang masuk banyak, yang bertahan sedikit. Yang paling luar biasa Pak Karta, karena dia paling lama juga. Dan saya di tempat ini. Dan saya mau katakan, mulailah belajar untuk membanggakan dan menghargai milik sendiri daripada milik orang lain. Mulailah belajar menghargai dan mulailah belajar membanggakan kepunyaan sendiri daripada kepunyaan orang lain. Itu yang paling penting. Saya mau katakan, sebagai penutup yang terakhir, ada beberapa bagian ini. Ciri-ciri jemaat follower dan jemaat pejuang. Yang pertama, jemaat follower itu datang ke gereja karena mau dapat sembako. Nggak ada sembako, dia nggak datang. Kedua, jemaat follower adalah dia datang karena mau makan-makan, apalagi udah mau hari Natal, makan, dia hadir. Dia datang bukan untuk ketemu Tuhan, untuk tuannya adalah perut. Pelayanan, ini yang follower ya, motivasinya adalah untuk dapat uang. Sekali lagi, pelayanan motivasinya untuk dapat uang. Om, saya nggak dapat uang, oke, nggak dapat uang, tapi motivasinya ingin tampil. Motivasinya ingin tampil di depan. Masuk kamera, masuk YouTube. Jemaat follower, ciri-cirinya adalah ke gereja karena mau nikah. Jemaat follower adalah ke gereja karena dia sakit-sakitan. Minta didoakan. Entah sakit tubuhnya atau kanker, kantong kering, segala macam lah. Gereja follower itu kalau dia memberi, dia punya ciri mau dilihat orang lain, dia orang dermawan. Dan gereja follower itu, jemaat follower tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berbuah, apalagi dia berguna. Perkataan hamba Tuhannya, gembalanya hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, keluar di hidung, hilang semua. Tetapi ciri-ciri jemaat pejuang cuma ada dua. Dia siap totalitas berkorban. Dan yang kedua apa? B3 kemarin yang sampai 5 seri. Pertama apa? Bertumbuh. Kedua apa? Berbuah. Ketiga apa? Berfungsi atau berguna. Pesan saya, ingat apa yang kita tabur, kita juga akan tuai. Kita tabur kesetiaan,
kita akan menabur juga berkali lipat kesetiaan. Kita tabur pengkhianatan, perselingkuhan, kita juga akan menuai bencana. Saya diingatkan pesan khusus yang Tuhan sampaikan kepada saya secara sepintas begitu mengenai Gideon. Ini yang saya mau jelasin. Hanya simple. Kata-katanya, hanya dengan 300 orang ini aku akan bekerja dengan mujizat. 300 jemaat. 300 dari berapa kemarin? 20.000 ada saya catat sini. Berapa? 30.000 dikurangi 300. 29.700 hanya membutuhkan 300 totalitas, loyalitas, setia. Kita akan melakukan perkara-perkara besar. Pak, tapi kan Pak, di gereja lain sama-sama juga ikut Tuhan, sama-sama juga menyembah Tuhan. Betul. Tetapi coba cek dimanapun. Adakah domba yang setiap minggu ganti-gantian kandang dombanya? Coba cek. Langsung pergi ke kandang satu. Minggu depan pergi lagi. Nanti 1 tahun lagi balik lagi ke kandang sini. Itu domba atau serigala liar. Coba perhatikan. Jadi Pak Jerry bagaimana? Sekarang mulai mikir. Yang saya butuhkan 300 dari 3.000. Dari 29.700. Pastinya akan terjadi penyaringan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan yang kudus, pesan saya, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah saudara itu adalah domba yang saya gembalakan? Kalau Bapak Ibu adalah domba yang saya gembalakan, berarti siap untuk saya bentuk. Tapi kalau bukan, mungkin Desember ini menjadi khotbah yang Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu dengar. Karena silakan, carilah gereja lain yang akan bisa membentuk. Tapi syaratnya, kalau kita keluar ke gereja lain, sampai mati, tetap di gereja itu. Jangan pindah lagi. Kita bayangin, oh saya mau keluar dari GPD Kasih, boleh, silakan. Tapi begitu pindah, tetap di satu gereja itu, tanpa syarat, sampai mati. Karena kalau tidak begitu, kita bukan orang yang setia. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita nyanyi satu lagu yang pertama tadi loh. Bisa tolong dibantu? Merahil tadi lagu yang pertama itu. Bantu di situ aja. Kasih Tuhan. Petugas perjamuan bisa maju ke depan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan
hatiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosa. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan, tinggikan Yesus setinggi-tingginya, di atas pujian. karena Dia sudah merendahkan serendah-rendahnya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan ditinggikan di atas pujian. dari dalam lubuk Hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah. Suara jemaat, Tuhan Yesus, ditinggikan nyanyilah dengan totalitas. atas pujian. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Dari dalam lubuk Hatiku, ku sujud dan mari kita semua bangkit berdiri, lepas alat musiknya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. ditinggikan di atas pujian. Tinggikan Yesus setinggi-tingginya karena Dia hadir di tempat ini. Dalam lubuk hatiku, Ku sujud dan berterima kasih. sekali lagi. Yesus, inilah anakmu. Kami tinggikan Engkau setinggi-tingginya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus. Angkat tinggi-tinggi. Darah Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus beri yang terbaik ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku. ucapkan terima kasih Sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Duduk, main pelan. Ditinggikan di atas pujian. Naik satu. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Naik satu. Beri yang terbaik. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, pujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas Ilamaya kalabasekan mandinalamu kalabaki Ilabasekan dedikowa seyahalaha. Ku sujud dan berterima kasih. Oh, dari dalam hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, dari dalam hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, Pujilah Tuhan. haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, Engkau saja yang layak terima pujian. Engkau saja yang layak terima hormat, sembah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu yang mulia. Engkau yang setia Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami di tempat ini kami juga mau setia Bapa. Taruh hatimu Tuhan dalam hati kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Memberkati Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar urapan Allah
Roh Kudus-Mu senantiasa Tuhan tercurah dalam kehidupan hamba-Mu. Kami semua jemaat GPDI Kasih, kami semua telah diberkati. Kami mau Tuhan menjadi jemaat yang setia, Bapak. Bertumbuh di tempat ini Bapak. Kami mau jadi jemaat yang berguna, yang berbuah Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak kami yang baik. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Sebentar Bapak kami akan memberikan korban persembahan. Biar persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya.